Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indana Fauziullah dengan NIM 202053212. Pada pertemuan kemarin saya sudah menjelaskan mengenai materi jurnal umum. Pada pertemuan sekarang saya akan menjelaskan tentang neraca saldo. Yang pertama itu ada neraca saldo. Neraca saldo itu apa sih? Neraca saldo adalah daftar yang berisi kumpulan seluruh rekening atau perkiraan buku besar. Selanjutnya, kapan neraca saldo dibuat? Jadi, neraca saldo itu dibuat pada akhir periode atau dapat juga disiapkan kapan saja untuk memastikan keseimbangan buku besar. Periodenya itu bisa 1 bulan, bisa 6 bulan, atau 1 tahun. Selanjutnya, untuk menyiapkan neraca saldo tiap perkiraan harus ditentukan terlebih dahulu. Jadi, saldo-saldo tersebut harus ditentukan dulu ya. Selanjutnya ada fungsi neraca saldo. Fungsi neraca saldo adalah untuk memastikan bahwa buku besar secara matematis adalah akurat, dengan pengertian bahwa jumlah saldo-saldo debit selalu sama dengan saldo-saldo kredit. Jadi jumlah debit sama jumlah kredit itu harus balance. Selanjutnya, namun jika neraca saldo sudah seimbang, bukan berarti catatan-catatan akuntansi benar-benar akurat. Jadi walaupun neraca saldonya balance tuh bukan berarti catatan-catatannya itu akurat, jadi harus benar-benar dipertimbangkan. Selanjutnya, bentuk neraca saldo itu seperti apa sih? Nah, di sini ada nama rekening, ada nomor rekening, ada debit dan ada kredit. Jadi seperti ini bentuk neraca saldonya. Nah, selanjutnya ada contoh-contoh neraca saldo. Di sini ada contoh-contoh neraca saldo. Misalkan di sini ada nama rekening, nomor rekening, ada debit, ada kredit. Di sini nama rekeningnya kas. Berarti debit sebesar 356.250.000. Selanjutnya nama rekeningnya piutang, debitnya 5 juta. Selanjutnya kendaraan masuknya ke debit sebesar 150 juta. Selanjutnya ada peralatan di debit 50 juta. Selanjutnya hutang di kredit sebesar 50 juta. Modalnya di kredit sebesar 500 juta, pendapatannya di kredit sebesar 13 juta, beban teleponnya di debit sebesar 1 juta, beban asuransinya di debit sebesar 750 juta. Selanjutnya total debit. Jadi total debit ini dijumlah, hasilnya itu 563 juta. Dan total kredit juga dijumlah, hasilnya balance 563 juta. Jadi ini itu merupakan nama rekening-rekeningnya. Ada kas, ada piutang, kendaraan, peralatan, hutang, modal, pendapatan, beban telepon, dan beban asuransi. Nah, ini ada bentuk lain dari neraca saldo seperti ini. Dia hasilnya balance 55.200.000. Selanjutnya ini balance 60 juta. Nah, dan selanjutnya ada prosedur menyiapkan neraca saldo. Di sini prosedurnya itu pertama, setelah melakukan pemindahan dari buku harian ke buku besar, langkah berikutnya adalah membuat neraca saldo. Sesuai dengan siklus akuntansi, neraca saldo disiapkan setelah proses posting selesai pada akhir periode. Jadi neraca saldo itu dibuat setelah buku besar. Jadi dari jurnal umum dilanjutkan atau diposting ke buku besar, langsung dibikin neraca saldonya. Kemudian prosedur penyiapan neraca saldo akun-akun buku besar tergantung pada bentuk akun di buku besar. Jadi untuk menyiapkan neraca saldo itu akun-akunnya itu tergantung pada buku besar. Akun-akunnya itu terdapat ada apa aja gitu. Nah, di sini ada langkah menyusun neraca saldo. Langkah pertama itu yang dilakukan adalah menjumlahkan kolom debit atau kolom kredit yang mempunyai 2 atau lebih pendebitan atau pengkreditan. Untuk akun yang hanya memiliki 1 pengkreditan atau pendebitan tidak perlu dilakukan penjumlahan. Langkah keduanya yaitu menghitung selisih antara jumlah debit dengan jumlah kredit untuk menghitung terjadinya saldo debit atau saldo kredit. Dan langkah ketiga adalah memindahkan masing-masing saldo debit atau saldo kredit ke kolom debit atau kredit yang ada di neraca saldo. Nah, di sini ada siklusnya. Yang pertama itu transaksi terjadi dan diinformasi dibukukan pada dokumen sumber. Selanjutnya dimasukkan ke dalam jurnal. Ini tuh merupakan persamaan dasar akuntansinya. Dimasukkan ke dalam jurnal. Informasi pada dokumen sumber dibukukan pada buku harian. Setelah dari jurnal diposting.
informasi transaksi dipindah bukukan dari buku harian jurnal ke buku besar, jadi diposting ke buku besar. Selanjutnya dari buku besar itu baru dibuat neraca saldonya pada akhir periode. Nah, dari neraca saldo ini biasanya itu terdapat laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan ekuitas, ada laporan neraca, ada laporan arus kas, dan laporan catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini ada contoh. Contoh yang pertama, mari kita lihat. Nah, di sini ini bentuk buku besar. Di sini ada piutang usaha, di sini ada nomor akunnya, nomor akun piutang usaha yaitu 12. Di sini ada tabel tanggal keterangan ref debit. Sedangkan di sebelah kanannya ada tanggal keterangan kredit. Misalkan di sini pada 13 Agustus itu dia pendapatannya di debit 4.800.000. Tapi pada tanggal 16 dia kasnya di kredit 4.800.000. Kemudian pada tanggal 18 Agustus dia pendapatannya sebesar 8.400.000 di debit. Kemudian di sininya 23 Agustus kredit sebesar 3.600.000. Selanjutnya 30 Agustus dia di debit 3 juta dan selanjutnya kasnya dia kredit sebesar 4 juta. Jadi ini dijumlah penjumlahan debit 4.800.000 dijumlah 8.400.000 dijumlah 3 juta. Hasilnya itu 16.200.000. Yang di kredit juga sama, dijumlah 4.800.000 ditambah 3.600.000 ditambah 4 juta, hasilnya 12.400.000. Jadi saldo debitnya itu 3.800.000. 3.800.000 itu dari mana? Dari 16.200.000 dikurang 12.400.000, hasilnya 3.800.000. Jadi kalau misalkan debitnya ini dia masih banyak, maksudnya di sini dia ada debit, di sini ada kredit. Jika ini debitnya lebih besar dari kredit, berarti ini dikurang 16.200.000 dikurang 12.400.000, hasilnya 3.800.000. Nah, saldo debit ini merupakan saldo akhirnya yang akan diposting nanti ke neraca saldo 3.800.000 masuk ke sini. Debit 3.800.000. Di sini ada kode akun 12. Kode akunnya 12, nama rekeningnya piutang usaha. Nah, ini bentuk lainnya. Bentuk lainnya ini menurut saya lebih simpel karena ini sudah digabungkan, ada debit, ada kredit. Di sini pendapatan jasanya, karena dia pendapatan jasanya debit, maka kasnya dia di kredit. Pendapatan jasanya debit, ini kredit, ini debit, kredit. Ini merupakan buku besar dari jurnal umum. 4.800.000 jadi debit 4.800.000. Karena dia ini ada kredit 4.800.000, jadi debit ini dia harus dikurang dulu ke kredit, hasilnya 0. Nah, karena debitnya 0, dia mendapatkan lagi nih di debit 8.400.000 menjadi 8.400.000. Nah, debit ini tapi dia dapat lagi di kredit 3.600.000. Jadi 8.400.000 itu dikurang 3.600.000 sebesar 4.800.000. Nah, 4.800.000 ini ditambah 3 juta karena dia ini debit. Di sininya debit, di sini debit, jadi harus dijumlah menjadi 7.800.000. Nah, ini debit, tapi di sini kredit, kita harus dikurang menjadi 3.800.000. Hasilnya sama. 3.800.000 ini adalah saldo akhir dari piutang usahanya yang akan dimasukkan ke dalam neraca saldo. Sama saja di sini neraca saldo per 31 Desember. Kode akunnya 12, nama rekeningnya piutang usaha, debitnya berarti 3.800.000. Selanjutnya di sini ada contoh 2. Contoh 2 di sini masih sama, di sini ada kas, di sini nomor akunnya 11. Jadi ini refnya 1. Refnya 1, ada ref 2, mungkin ini itu jurnal umum di halaman berapanya yang akan dimasukkan ke buku besarnya itu. Jadi misalkan di sini pada tanggal 1 itu debit, di sini pada tanggal 1-nya ada sewa gedung sebesar 19.200.000. Nah, jumlah debit ini maksudnya debit yang di sini itu harus dijumlahkan dulu. Ini jumlah ini dijumlahkan ini sama ini, hasilnya 48.600.000. Dan di kredit sama, harus dijumlahkan dulu. Sama nih hasilnya 48.600.000. Nah, jadi jadi kalau misalkan
sistemnya dikurang, debit ke kredit ini berkurang, terus ditambah lagi hasilnya berapa, dikurang lagi, kemudian ditambah lagi, dikurang lagi, ditambah lagi, kemudian dikurang, ini ditambah, kemudian dikurang, dan seterusnya hasilnya menjadi 16.650.000. Ini saldo akhirnya, saldo akhir debit yang akan dimasukkan ke neraca saldo. Ini masih sama, modelnya masih sama, ini masuknya ke 3.800.000. Kemudian pada perlengkapannya saldo debitnya 4.400.000, kemudian sewa dibayar di muka saldo debitnya 19.200.000, selanjutnya asuransi dibayar di muka debitnya 3.600.000, kemudian saldo debitnya 29 juta. Nah, di sini utang usaha nih, utang usaha dia nomor akunnya 21. Nah, di sini pembayaran utang masuknya ke debit 7.400.000, tapi di sini kredit pembeli peralatannya itu 4 juta. Nah, jadi karena lebih besar kredit, jadi 4 juta ini karena lebih besar dari kredit, karena dia utang, berarti 4 juta dikurang 2.400.000 menjadi 1.600.000. Jadi saldo kreditnya itu 1.600.000. Ini sama, saldo kreditnya 10 juta. Pendapatan diterima di muka, nomor akunnya 23. Jadi saldo kreditnya 54 juta, dia ekuitas pemilik, nomornya 31, prive nomornya 32. Ini karena dia prive berarti saldo debitnya akhirnya 1.500.000. Masih sama seperti ini. Nah, sampai ke beban listrik 58. Jadi, berdasarkan informasi saldo akun di buku besar tersebut, selanjutnya disusun neraca saldo. Informasi saldo di buku besar bentuk T ini sama dengan informasi saldo bentuk stafel di bagian sebelumnya. Nah, ini contoh lainnya. Di sini ada debit. Jumlah debit ini harus dijumlahkan dan jumlah kredit ini juga harus dijumlahkan. Ini hasilnya balance 81.800.000. Dan sebelah ini kode akun. Kode akun untuk kas itu 11, kode akun untuk piutang usaha itu 12, perlengkapan 13, sewa dibayar di muka 15, asuransi dibayar di muka peralatan kantor 16, dan seterusnya sampai beban. Beban itu masuknya ke 5. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih kurang dipahami. Karena di sini saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa bahagia dan selalu jaga kesehatan. Bye bye.